munduran. Kasih ruang. Kasihan. Mending jujur aja. Fadel Bajide divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar setelah dinyatakan sah meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani. Vonis majelis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara. Kecewa atas vonis majelis bikin ibunda Fadel Titin Bajide pingsan hingga harus dibopong keluar ruang sidang oleh kakak Fadel Bintang dan Martin. Usai sidang, Fadel pun nampak terpukul dan mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Asmara berujung penjara. Fadel yang semula menjalin asmara dengan Loli akhirnya harus menelan pil pahit setelah dilaporkan Nikita dalam kasus tindak persetubuhan anak di bawah umur dan bujuk rayu tindakan aborsi terhadap Loli. Sejak kasusnya mencuat, tak ada sedikit pun pintu maaf apalagi damai. Lantas apakah langkah yang dipersiapkan pihak Fadel atas vonis tersebut? Ya, tadi saya sudah menyampaikan banding. Masih ada kasasi. Iya, kebenaran terungkap. Kalau kasasi mental juga masih ada PK. PK kan ada bukti baru ya, bongkar aja itu kuburan. Ya, karena dia tahu dia tidak melakukan itu. Dia tahu itu bukan hamil sama dia, tapi karena dia mencintai, ya dia terima. Jalani sidang sejak awal tahun 2025, Fadel selalu dapat dukungan dari pihak keluarga. Ibunda dan kedua kakaknya nyaris tak pernah absen saat sidang digelar. Selalu ada harapan termasuk pada sidang vonis kemarin. Meski pada akhirnya vonis yang dijatuhkan pada Fadel ternyata cukup mengejutkan. Ya kita selain aja ke Tuhan. Gak ada yang terburuk karena itu keputusan dari Tuhan. Itu dari Tuhan yang kasih. Nah itu kita makin saling menguatkan aja. Dan kemarin juga kita menguatin Fadel dan kita jenguk. Nah, kita 2 hari sana. Ya pokoknya kita selain sama Allah. Jadi Fadel tuh sering curhatnya juga sama kita berdua kan. Jadi yang lebih banyak meluk ya di sana. Jadi saya bilang nggak ada yang nggak mungkin, semua yang penting positif. Terus positif, yang berpikir positif. Apapun itu yang terjadi. Apapun, karena kita berpikir selalu positif ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih jalan semuanya. Vonis hakim bikin Fadel dan keluarganya terpukul, tapi barangkali ini jadi kemenangan buat Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, sejak awal Nikita begitu getol menyeret mantan kekasih anaknya itu ke balik jeruji. Nikita bahkan kerap emosi setiap kali disinggung soal Fadel, seperti ketika ia dan putrinya hadir sebagai saksi di persidangan Fadel beberapa waktu lalu. Kami ketemu Fadel kami di dalam nih. Ketemu Fadel nggak? Ada pesan buat Fadel kami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan, sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Dia sudah dengar, udah ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent, ya begitulah rasanya. Sama-sama mendekam di balik jeruji, Nikita ternyata tak pernah benar-benar memaafkan Fadel. Terang-terangan ia justru mengaku jijik baik dengan Fadel maupun dengan keluarganya. Keluarganya Fadel mungkin seperti apa nanti Kak? Hah? Keluarganya Fadel nanti mungkin seperti apa Kak? Bertemu sama keluarganya Fadel mungkin seperti Agak apa? jijik sih ya, udah lah ya. Mika masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak, Gak akan apa gimana kan? tidak akan. Tidak. Kenapa? Jalan. Karena putri semata wayang saya sudah dihancurkan. Yuk, media. Gimana Fadel Ya, alhamdulillah. Makasih ya udah datang ke sini, alhamdulillah juga. Playdoy aman, alhamdulillah. Ya, datang. Tenang ya. Oke, jadi intinya saya cuma mau ngomong kepada media. Saya udah capek banget gitu sama banyaknya hujatan dari sosial media, banyaknya kritikan dari sosial media.
boleh, saya cuma mau ngomong aja ke teman-teman yang ada di media gitu, boleh mengkritik, boleh banget, boleh menghujat, itu absolut dari kehendaknya kalian, itu haknya kalian lah, itu absolut. Tapi tolong ingat, saya punya keluarga gitu. Tolong pikirkan ibu saya, pikirkan ayah saya minta tolong itu aja gitu. Bukan kalian aja yang benci sama saya, tapi diri saya sendiri juga benci sama diri saya gitu. Kenapa bisa kemarin ada Fadil yang kemarin gitu. Fadil yang kemarin itu saya melihat ke diri saya sendiri, itu bukan saya yang saya inginkan gitu. Jadi saya mohon, saya ingin berkarya lagi. Saya ingin menghibur orang lagi. Saya ingin mengejar impian sama abang saya. Saya ingin ngedance, membanggakan bangsa Indonesia gitu. Saya mohon itu aja paling. Emang apa padahal yang menjadi pemikiran padahal apa? Enggak. Saya kasihan aja sama apa saya sama ibu saya, itu aja. Saya siap terus kalau itu fakta dari Allah atau kehendak Allah, saya siap terus. Hal terburuknya gimana kau? Hal terburuknya apapun itu harus kita pikir positif terus, karena saya hanya bisa mengangkat tangan dan saya meminta. Saya punya Tuhan, saya punya Allah gitu. Saya yakin Allah pasti akan membantu saya gitu. Del, gimana Del? Tadi Del lega apa gimana? Lega, alhamdulillah lega. Tadi lancar nggak bacainnya Fadil? Lancar. Baca sendiri apa dibantu sama tim? Kalau yang ini dibaca sendiri, ada yang dari tim. Dari pledoinya sendiri kamu yang siapin apa dibantu Kawya juga? Kita diskusi. Diskusi. Berarti tadi ada dari pribadi sendiri ya? Ada dari pribadi.